Bekas rumah pembuangan mayat. Sebuah cerita horor tentang pengalaman horor di sebuah rumah dinas angker dari akun Twitter @ceritaarwah akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga kalian suka dan terhibur. Betah kerasan di channel spesial horor ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor tentang rumah angker khususnya, silahkan berbagi ceritanya di kolom komentar. Selamat menyimak dan salam sehat sukses selalu buat kita semua. Cerita nyata dari Teh Nina. Saat ia berusia 6 tahun, ia bersama dengan mama, ayahnya, dan kakak perempuannya pergi merantau ke Pulau Sumatera, tepatnya di kota Binjai. Di sana, ia tinggal sementara di rumah dinas ayahnya yang letaknya agak jauh dari keramaian. Berawal dari keanehan kakaknya yang suka berbicara sendiri di hari pertama menempati rumah itu. Akhirnya, sebuah rahasia besar mengenai bangunan rumah dinas tersebut mulai terungkap. Apakah yang akan dialami oleh Teh Nina kecil nanti? Tepat di tahun 1996, ayah Teh Nina, Pak Jainuddin atau akrab disapa Pak Udin, mendapatkan promosi jabatan untuk memegang kantor wilayah cabang di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Binjai, Sumatera Utara, selama kurang lebih 5 tahun. Ia pun segera memberitahukan kepada istrinya Bu Kusnirah untuk mempersiapkan kepindahan mereka yang mendadak. Awalnya Bu Kusnirah, ibu Teh Nina ini, sempat menolak keinginan suaminya yang begitu mendadak, karena ia memikirkan bagaimana jika kedua anaknya Yanti berusia 10 tahun dan Nina berusia 6 tahun tidak betah berada di kota yang akan mereka tinggali nanti. "Ayah, apa serius mau pindah ke sana? Kenapa tidak tinggal di Sumedang saja?" tanya Bu Kusnirah. "Ayah sudah bulat keputusannya, Bu. Ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh ayah selama ini. Ayah mau menjadi pimpinan di sana, Bu. Gajinya pun 3 kali lipat dibandingkan di Sumedang. Dan di sana sudah dipersiapkan mobil serta rumah dinas untuk ayah, Bu." Mendengar hal tersebut, Bu Kusnirah pun menimbang-nimbang keputusan suaminya itu. Setelah Bu Kusnirah dan Pak Jainuddin berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk hijrah ke Pulau Sumatera dengan mengajak kedua anaknya. Singkat cerita, sesudah melewati perjalanan panjang sampai dengan kota Binjai, Pak Jainuddin ditelepon oleh seorang utusan dari kantor cabang untuk mengantarkan keluarga Pak Jainuddin ke rumah dinas yang sudah dipersiapkan. "Silahkan masuk, Pak Jainuddin dan keluarga. Selamat beristirahat di rumah dinas ini," ucap Pak Indra sambil menyerahkan kunci rumah dinas ke tangan Pak Jainuddin. "Rumah ini sudah saya bersihkan, Pak, dan apabila ada perlu apa-apa, Bapak bisa hubungi saya. Sekarang saya mau pamit dulu, Pak, kembali ke kantor," ucap Pak Indra dengan agak terburu-buru sambil beranjak pergi. Mereka sekeluarga saat itu tidak merasakan ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Namun, kesan awal melihat rumah dinas tersebut ada hawa yang membuat Bu Kusnirah ini tiba-tiba merinding. Oh iya, sedikit gambaran rumah dinas Pak Jainuddin ini. Rumah 2 tingkat, bergaya ala arsitektur Belanda yang letaknya berada cukup jauh dari perkampungan sekitar. Memang terlihat agak sedikit menyeramkan. Apalagi di rumah tersebut dinding cat depan rumahnya sebagian sudah ada yang terkelupas dan berlumut
belum lagi di bagian halaman rumahnya, dipenuhi oleh pohon-pohon nangka, menambah kesan seram di rumah dinas yang akan ditempati itu. Setelah Bu Kusnirah membenahi barang-barang yang dibawa, ia kemudian duduk-duduk bersantai di ruang keluarga, menonton televisi bersama Yanti dan Nina, sambil menunggu suaminya Pak Jainuddin ini yang sedang mencari makan siang di sekitaran rumahnya. Saat asik bercengkrama dan menonton, secara tiba-tiba Yanti, anak pertama Bu Kusnirah, langsung berlari menuju ke lantai 2. Bu Kusnirah yang keheranan melihat gelagat anaknya mengikuti Yanti dari belakang sambil memanggil-manggil nama anaknya. "Yanti, Yanti, jangan lari-larian nak, nanti kamu jatuh," ucap Bu Kusnirah dari belakang. Yanti kemudian diam terpaku sambil menatap kosong ke sebuah kursi goyang tua yang bergerak-gerak dengan sendirinya. "Yanti, ngapain kamu di sini? Kamu tidak dengar ya dari tadi ibu panggil-panggil?" bentak suara Bu Kusnirah sambil memegang pundak Yanti. Yanti seperti terhenyak dan menatap wajah ibunya. "Bu, tadi Yanti melihat seorang anak bule. Jelas sekali tadi dia berlari ke arah sini, Bu," sambil meledek Yanti, ucap Yanti sambil menunjuk jari telunjuknya ke arah kursi goyang tua yang berada di lantai 2. "Ah, sudahlah Yanti, mungkin kamu terlalu banyak berhayal," ucap Bu Kusnirah sambil mengajak kembali Yanti turun ke lantai 1. Tapi saat tangan Bu Kusnirah ini menggenggam tangan anaknya, Yanti justru melepaskan genggaman tangan ibunya itu, dan wajahnya selalu menoleh ke arah kursi goyang tua. "Yanti mau main di sini saja, Bu. Biar Yanti main sendiri," jawab Yanti kepada ibunya. Karena anaknya bersikukuh untuk tetap berada di lantai 2, Ibu Kusnirah ini turun sendiri ke lantai 1, melanjutkan kembali nonton televisi bersama dengan Nina, adik Yanti. Beberapa menit kemudian, Nina dan juga Bu Kusnirah mendengar jelas suara ketawa Yanti dan suara berlari-larian Yanti. "Yanti, jangan lari-larian nak, nanti kamu jatuh. Kamu ketawa-ketawa sama siapa sih nak?" tanya Bu Kusnirah dari lantai 1. "Iya Bu," jawab Yanti setengah berteriak. Bu Kusnirah kemudian meminta adiknya Nina untuk melihat kakaknya yang sedang bermain-main di lantai 2. "Dek, coba lihat Teteh Yanti di atas ya. Dia lagi ngapain sih? Kok ketawa-ketawa terus? Padahal di atas kan tidak ada siapa-siapa," bisik Bu Kusnirah kepada Nina. Nina kemudian berjalan mengendap-endap menuju ke lantai 2, dan ia saat itu heran melihat kakaknya Yanti sedang bermain pok ame-ame seorang diri. Dan kemudian Yanti berlarian seperti ia sedang dikejar oleh seseorang sambil tertawa-tawa. Nina segera berbisik-bisik kepada Bu Kusnirah kembali tentang apa yang dilihatnya. Bu Kusnirah yang tidak percaya ucapan Nina, kini giliran dirinya sendiri yang mencoba menghampiri Yanti di lantai 2. "Loh, Yanti, kamu tadi ketawa-ketawa dan berbicara sama siapa nak? Mending kamu ajak main juga adikmu," ucap Bu Kusnirah membuka percakapan kepada Yanti yang sedang duduk di atas kursi goyang tua sambil menatap ke arah tembok kosong tanpa ekspresi. "Tidak mau Bu, dia tidak mau berteman dengan Nina. Dia hanya mau berteman denganku saja," jawab Yanti datar. "Aduh Yanti, kamu kenapa sih? Kelakuanmu kok aneh sekali di sini. Jangan buat ibu takut nak," cecar Bu Kusnirah. Yanti hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tak lama beruntung ada suara dari bawah. "Assalamualaikum, Bu, Yanti, Nina, ayah pulang nih. Bawa makanan buat kalian," teriak Pak Jainuddin mengagetkan Bu Kusnirah.
Mendengar suara ayahnya sudah pulang dari membeli makan, Yanti dengan sumringah berlari menjumpai ayahnya. "Ayah!" teriak Yanti sambil memeluk ayahnya. Bu Kusnira enggan menceritakan hal aneh di diri Yanti kepada suaminya. Ia memperhatikan gelagat anak pertamanya itu saat sedang makan siang bersama. Tapi semua nampak seperti biasanya. Bu Kusnira membatin, mungkin saja ia terlalu berpikir terlampau jauh mengenai keanehan anaknya Yanti. Atau barangkali sikap Yanti saat ini bisa dibilang wajar karena penyesuaian tempat baru. "Ah, sudahlah," gerutu Bu Kusnira dalam hati. Bu, kok melamun sih? Kenapa, Bu? Apa makanannya kurang enak ya? Atau mungkin tidak cocok di lidah Ibu?" tanya Pak Jainuddin lembut. Iya ya, enak kok makanan ini. Ibu sampai ngelamun mikirin bagaimana ya cara buatnya, jawab Bu Kusnira berkilah. "Ini namanya mie gomak, Bu. Enak kan? Di sini sulit sekali ayah cari makanan. Harus mengendarai mobil, Bu. Dan itu pun jaraknya lumayan jauh. Sekitar 15 menit ditumpuh kendaraan," terang Pak Jainuddin. Pak Jainuddin tidak menyadari jika istrinya sedang bergumul perihal perilaku anaknya saat ia tidak ada. Melihat Yanti dan Nina yang lahap menikmati hidangan makanan serta mereka saling bercanda satu sama lain, Pak Jainuddin membuat kesimpulan jika kedua buah hatinya dan sang istri pasti akan betah tinggal di rumah dinas tersebut. Acara makan siang pun tidak lama terusik dengan datangnya seorang bapak-bapak yang ditafsirkan mungkin berusia 50 tahun lebih. Bapak-bapak tersebut datang dengan wajah yang kurang ramah. Ia kemudian berbicara dengan bahasa Batak yang saat itu Pak Jainuddin dan keluarganya tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Pak Jainuddin meminta untuk si bapak misterius berbicara dengan bahasa Indonesia saja, serta Pak Jainuddin memperkenalkan ia dan keluarganya yang baru hari itu menempati rumah dinas tersebut. "Berhati-hatilah kalian dan ingatlah namaku, Togar," jawabnya aneh sambil berlalu pergi. Pak Jainuddin yang tidak mau pusing dengan orang yang aneh tiba-tiba mendatangi rumah dinasnya, kemudian melanjutkan makan siangnya kembali bersama keluarga. Tiba menjelang maghrib, Pak Jainuddin, Bu Kusnira, serta kedua anaknya ini ingin melakukan kewajibannya untuk sholat maghrib. Karena mereka belum tahu di mana arah kiblat di rumah itu, Pak Jainuddin memutuskan untuk memboyong anak istrinya ke surau di kampung terdekat dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, menurut Bu Kusnira, di kanan kiri jalan yang masih berbatu itu dihiasi oleh pohon-pohon bambu kuning yang cukup rindang. Ia pun dengan agak kuat mencengkram tangan suaminya dan berjalan agak menunduk. "Ibu kenapa? Kok pegang lengan ayah kuat-kuat begini? Apa ibu takut?" tanya Pak Jainuddin. "Ibu cuma tidak nyaman saja ya dengan lingkungan di sini. Ternyata setelah ibu perhatikan, rumah dinas itu benar-benar berada di ujung sendiri loh ya. Belum lagi lingkungan di sini benar-benar terpencil. Di Sumedang bisa dibilang kampung, tapi di sini lebih kampung lagi. Padahal sudah tahun 1996, tapi rasanya ibu sedang ada di tahun 1970-an saat ibu masih kecil," jawab Bu Kusnira dengan nada bergetar. "Ah, sama saja Bu dengan di Sumedang. Masih banyak pohon-pohon dan banyak kampung juga kok. Cuma memang bedanya kalau di sini rumah dinasnya agak jauh dari perkampungan warga. Mungkin ibu masih kaget saja dengan suasana baru. Nanti juga akan terbiasa, Bu. Tuh, lihat, Yanti dan Nina pun sepertinya asik-asik saja mereka tinggal di sini," ucap Pak Jainuddin lembut.
Setelah berjalan sekitar 700 meter, akhirnya surau pun terlihat. Keluarga Pak Jainuddin lekas-lekas berwudu dan menunaikan sholat maghrib berjamaah. Begitu selesai sholat, baik Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah dihampiri oleh beberapa warga yang mungkin asing dengan kehadiran keluarga Pak Jainuddin. Pak Jainuddin pun memperkenalkan ia beserta keluarganya kepada warga, dan warga sekitar pun terlihat ramah menerima kehadiran keluarga Pak Jainuddin. Namun, wajah mereka perlahan berubah saat Pak Jainuddin menjelaskan jika dirinya bekerja di PT Pancasakti yang bergerak di bidang penyediaan alat berat sebagai manajer cabang baru. "Berarti Wak Udin ini yang saat ini menempati rumah dinas itu?" tanya salah satu warga. "Iya, betul sekali. Kami yang saat ini menempati rumah dinas dari PT Pancasakti," jawab Pak Jainuddin sambil tersenyum. Para warga yang tadinya terlihat ramah mengajak berbicara kini berubah menjadi agak sedikit aneh. Dengan tiba-tiba langsung pamit undur diri dengan tergesa-gesa. Bu Kusnirah yang sedari awal merasa lingkungan barunya itu membuat ia tidak nyaman, ditambah lagi para warga sekitar yang ia anggap agak kurang ramah, lalu mengutarakan kekecewaannya kepada Pak Jainuddin. "Ayah, kenapa tidak bilang sih sama ibu dari awal kalau lingkungan tempat tinggal yang baru akan seperti ini? Ayah cuma bilang rumah dinasnya mewah dan pastinya ibu akan suka karena sejuk dikelilingi pepohonan. Tidak taunya ini rumah sudah persis seperti rumah jin buang anak," ucap Bu Kusnirah dengan agak meninggi. Entah mengapa respon Yanti mendengar ibunya berkeluh kesah sangat di luar dugaan. Ia kemudian berani memelototi mata ibunya dan mencengkram kuat tangan Bu Kusnirah sampai Bu Kusnirah ini merintih kesakitan. Aduh, ampun, lepaskan nak. Kamu ini kenapa sih Yanti? Dari sejak menginjakan kaki di rumah itu sifatmu aneh, dan sekarang kamu sudah berani ya melototi dan memelintir tangan ibu, ucap Bu Kusnirah sambil meringis. Yanti, kamu melakukan apa ke ibu? Jangan kamu kurang ajar nak sama ibu. Masa seorang anak kecil berani berlaku seperti itu? Bentak Pak Jainuddin kepada anak sulungnya. Yanti kemudian berbicara seperti bukan dirinya, dan jika ditelaah cara bicaranya persis orang dewasa. "Ibu ini tidak pantas ngomong begitu ke ayah. Ayah kan sudah berusaha mati-matian untuk keluarga kita supaya lebih baik lagi. Terima sajalah Bu, rumah dinas itu menjadi tempat tinggal kita selama ayah bertugas di Binjai. Tidak ada lagi tempat yang membuat Yanti akan merasa betah selain di rumah dinas itu," ucap Yanti. Bu Kusnirah menatap dalam-dalam mata anaknya itu saat sedang berbicara. Ia yakin jika itu bukanlah Yanti yang biasa. Di rumah, Bu Kusnirah berdiskusi dengan suaminya Pak Jainuddin untuk membahas perilaku anaknya Yanti. Bu Kusnirah menceritakan jika tadi siang ia menyaksikan keanehan-keanehan yang dialami oleh anaknya. "Sudahlah Bu, barangkali Yanti masih rindu dengan teman-teman di kampung. Jadi dia punya imajinasi sendiri bermain dengan teman-temannya saat masih di Sumedang. Tidak usah risaulah Bu," ucap Pak Jainuddin menenangkan hati Bu Kusnirah. Dalam perbincangan mereka di dalam kamar, Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah ini mendengar suara cerita Nina dari lantai 2. Oh ya, jadi di lantai atas itu tidak ada kamar atau sekat-sekat ruang, hanya khusus buat penyimpanan barang atau gudang saja. Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah langsung berlari menuju ke lantai 2, tapi di sana mereka hanya menemukan Yanti yang sedang asik bermain sendiri di depan kursi goyang tua tanpa ada Nina di sana. "Yanti, di mana adikmu? Apa jangan-jangan tadi kamu yang menjerit?" tanya Pak Jainuddin.
Yanti tersenyum dan hanya menggelengkan kepalanya. Ia tidak berkata-kata, hanya saja telunjuknya menutup bibirnya, mengisyaratkan untuk Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah tidak bersuara. Di saat suasana hening, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di lantai 1 yang membuat Pak Jainuddin serta istrinya turun ke lantai 1 mencari sumber suara. Mereka terperanjat manakala melihat Nina sudah berada di bawah tangga sambil tubuhnya tertelungkup pingsan. Nina segera dibopong menuju ke kamar anak, dan Bu Kusnirah langsung mengompres kepala Nina sebagai bentuk pertolongan pertama. "Ayah, bawa anak kita ke dokter sekarang ya," ucap Bu Kusnirah panik manakala tubuh Nina ini mendadak panas. "Bu, ayah tidak tahu di mana ada dokter di sini, Bu. Lagian untuk ke kota sudah malam, pasti sudah tutup," jawab Pak Jainuddin panik. "Ayah, Bu, Ibu," ucap suara Nina pelan. Bu Kusnirah dan Pak Jainuddin langsung mengucap syukur berkali-kali melihat kini anaknya perlahan mulai membuka mata, walaupun sepertinya dengan keadaan yang masih lemas. "Ayah, tadi Nina mendengar kalau nama Nina dipanggil-panggil. Saat Nina dekati, ternyata Nina melihat ada sebuah tangan buntung yang bergerak-gerak sendiri ya. Nina takut sekali, Ayah." Pak Jainuddin paham. Mungkin anaknya tadi sampai pingsan karena sangat ketakutan. Kan Ayah, jangan-jangan rumah ini ada hantunya," cecar Bu Kusnirah. "Sudahlah Bu, besok kan Ayah baru mau ke kantor. Ayah coba tanyakan kepada Pak Indra tentang asal-usul rumah ini. Kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan begitu saja. Kan kita belum ada sehari di sini, Bu. Barangkali memang anak kita yang sedang ngelindur," jawab Pak Jainuddin. Berlanjut di hari yang kedua, Bu Kusnirah, Yanti, dan juga adiknya menaiki delman yang kebetulan lewat di depan rumah dinas. Mereka bertiga berniat untuk mencari sekolah dasar terdekat di sekitar perkampungan, supaya mendaftarkan anaknya Yanti dan Nina serta pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, tepatnya di bawah pepohonan bambu kuning, kuda delman ini tiba-tiba mengamuk dan hampir mencelakai si kusir. Mau tidak mau, pagi itu akhirnya Bu Kusnirah dan ketiga anaknya melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki untuk sampai di tujuan. Berbeda dengan Nina dan ibunya yang masih agak gugup dan panik pasca kuda delman itu mengamuk, Yanti sama sekali tenang dan diam saja seperti tidak ada insiden apa-apa. Setibanya di sekolah SDN terdekat, Bu Kusnirah segera menemui kepala sekolahnya, Ibu Manulia, untuk menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan anak-anaknya bersekolah. Saat ibu kepala sekolah ini mengetahui di mana Bu Kusnirah tinggal, ia seperti tidak percaya dan bahkan 3 kali memastikan apakah Bu Kusnirah itu berada di rumah tersebut. "Benar, Bu, saya tinggal di rumah dinas yang letaknya di paling ujung, yang banyak pohon nangka itu," ibu kepala sekolah berdalih jika memang rumah itu tadinya sudah lama sekali tidak berpenghuni, dan ia cukup terkejut kini sudah ditempati oleh keluarga Bu Kusnirah. Terakhir kali saat Bu Kusnirah ini mau pamit pulang, ibu kepala sekolah mengucapkan sesuatu yang membuat Bu Kusnirah ini cukup kepikiran. "Hati-hati di rumah itu, Bu." Namun Bu Kusnirah berpura-pura tidak mendengar dan menghiraukan ucapan Ibu Manulia si kepala sekolah. Sekembalinya di rumah dinas, Bu Kusnirah langsung mempersiapkan bahan makanan untuk ia masak yang kebetulan ia beli dari pasar kaget. Ketika Bu Kusnirah berada di dapur,
Ia kaget manakala gelas beling yang berada di atas meja tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Berkali-kali ia beristighfar. Ia yakin jika itu adalah sebuah firasat buruk yang akan terjadi. Di sisi lain, suaminya Pak Jainuddin bekerja di hari pertama menjadi seorang pimpinan cabang. Selain kemampuan dan pengalaman beliau dalam mengoperasikan alat-alat berat, Pak Jainuddin pun dikenal sebagai pribadi yang ramah, baik, serta tegas. Tak heran mengapa ia dipercaya atasannya untuk mengemban tugas di luar pulau agar bisa memajukan perusahaan tempat ia bekerja. Saat jam istirahat makan siang, Pak Jainuddin teringat untuk berbicara perihal asal-usul rumah dinas itu kepada Pak Indra. Setahu saya, rumah itu memang sudah ada sejauh sebelum PT ini ada. Awalnya Pak Yasir meminta mantan manajer lama yang bekerja di sini untuk mencari sebuah rumah yang diperuntukkan untuk mes, atau bisa dibilang rumah dinas para karyawan yang kebetulan sebagian besar dari Pulau Jawa. Lalu entah mengapa dan entah bagaimana dipilihlah rumah tua yang saat ini ditempati oleh Pak Jainuddin. Mungkin karena rumah tua harganya murah menjadi alasan Pak Yasir tanpa berpikir panjang membeli rumah itu. Jelas Pak Indra si office boy. Oh iya, tapi begitu rumah dinas itu dipakai para karyawan, beberapa dari mereka memilih untuk mengontrak rumah saja. Dan lama-kelamaan rumah tersebut dibiarkan kosong, tidak berpenghuni, dan ditinggalkan hanya perabotannya saja. Sambung Pak Indra kembali. Saat Pak Jainuddin menanyakan alasan para karyawan tersebut meninggalkan rumah dinas itu, Pak Indra hanya menjawab tidak tahu menahu pastinya. Tapi menurut selentingan kabar dari mantan karyawan yang pernah tinggal di sana, rumah dinas itu angker dan berbahaya. Pak Jainuddin seketika teringat akan ucapan istrinya tentang keanehan Yanti dan juga ucapan anaknya Nina, bahkan sampai ia pingsan. Setelah dipikir-pikir, Pak Jainuddin akan mengambil langkah untuk menyembunyikan kepada istrinya kenyataan jika rumah dinas itu angker, supaya istri dan anaknya tidak terlalu kepikiran tentang riwayat rumah dinas angker tersebut. Jika Pak Jainuddin sudah menerima gajian bulan depan, barulah ia akan mengejak keluarganya untuk pindah ke kontrakan baru. Sepulang dari kantornya, Pak Jainuddin melihat rumah dinas itu benar-benar gelap. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumah dan memanggil-manggil istrinya, tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali ia mengetuk-ngetuk, barulah istri Pak Jainuddin menjawab dari dalam rumah dan segera membuka pintu dengan tangan kanan membawa lilin. "Bu, sejak kapan rumah ini mati lampu?" tanya Pak Jainuddin. "Baru saja ya, tadi pas saya panggil-panggil ibu mendengar kok. Tapi ibu sedang mencari lilin untuk penerangan dan lalu menyalakan api di kompor minyak untuk membakar lilin tersebut," jawab Bu Kusnira. Pak Jainuddin dan keluarga kecilnya lalu menikmati makan malam dengan hanya ditemani penerangan cahaya lilin yang redup. Saat mereka sedang menikmati makan malamnya, dari luar rumah ada suara langkah kaki baris berbaris dan jelas terdengar suara komando prajurit. Langkah kaki itu seperti terus berputar-putar mengelilingi rumah dinas tersebut, pada akhirnya menghilang dengan sendirinya. Kini giliran Pak Jainuddin yang perasaannya tidak tenang. Ia kepikiran akan cerita Pak Indra jika benar adanya rumah dinas itu berhantu. "Ya, kok ibu tidak nyaman ya berada di sini? Barusan ayah dengar sendiri kan, ada suara langkah kaki tentara yang memutari rumah dinas ini," ucap Bu Kusnira dengan berbisik-bisik kepada suaminya. Pak Jainuddin tidak merespon apa-apa. Ia bingung bagaimana caranya menyampaikan kepada sang istri kenyataan dari rumah angker itu.
Sesudah makan malam, beruntunglah lampu di rumah dinas Pak Jainuddin menyala kembali. Sesudah makan malam, beruntunglah lampu di rumah dinas Pak Jainuddin menyala kembali. Alhamdulillah, sudah menyala kembali, ucap Pak Jainuddin. Ia segera beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Tapi begitu ia menyiramkan air ke tubuhnya, seketika yang dilihat Pak Jainuddin, air itu menjadi darah segar. Belum lagi di telinga kanan Pak Jainuddin samar-samar terdengar suara gemuruh orang yang meminta-minta tolong. Karena takut Pak Jainuddin mengurungkan niatnya untuk mandi. "Ayah, kok tidak jadi mandi? Apa airnya dingin? Mau ibu buatkan air panas?" tanya Bu Kusnirah. Ia melihat gelagat aneh suaminya selepas dari kamar mandi. Dan kemudian perlahan Bu Kusnirah menanyakan apa yang dilihat suaminya. Dengan nafas tersengal-sengal, akhirnya Pak Jainuddin jujur kepada istrinya. Jika tadi ia terperanjat manakala melihat air yang dipakainya untuk mandi berubah menjadi darah. Bukus dan suaminya kembali ke kamar mandi untuk mengecek apa betul air dalam sumur kamar mandi itu berubah menjadi darah. "Loh, kok airnya sudah bening lagi ya, Bu? Tadi ayah benar-benar melihat kok airnya berubah menjadi darah," ucap Pak Jainuddin. Kini Pak Jainuddin berbisik-bisik dengan istrinya perihal riwayat asal-usul rumah dinas ini. Ia meminta untuk istrinya sabar tinggal di rumah angker tersebut sebulan lamanya, sampai Pak Jainuddin telah mendapatkan gaji. Pak Jainuddin berjanji untuk segera memboyong keluarganya pindah. "Ya sudahlah ya, mau bagaimana lagi, namanya sudah terlanjur kita menempati rumah ini. Tapi ayah janji ya, bulan depan setelah gajian, ayo segera kita tinggalkan rumah ini," ucap Bu Kusnirah. Tiba-tiba bunyi suara gelas jatuh yang membuat Bu Kusnirah dan Pak Jainuddin ikut kaget. "Astagfirullahaladzim, apalagi itu ayah?" tanya Bu Kusnirah kepada suaminya sambil memeluk erat. "Ayah tidak tahu, Bu. Kan dari tadi ayah ngobrol sama ibu di kamar. Ayo, coba kita lihat keluar, Bu." Begitu keluar kamar, Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah melihat Yanti yang sedang berdiri mematung menatap keluar rumah dengan keadaan pintu yang terbuka lebar. Di samping Yanti tergeletak juga gelas berisi air dan piring berisi makanan yang jatuh berserakan. "Yanti, kamu kenapa, Nak? Ini kenapa pada tumpah semua? Sadar, Nak, istighfar," ucap Bu Kusnirah sambil memeluk erat anak sulungnya. Berbeda dengan Bu Kusnirah, Pak Jainuddin menanyakan kepada Nina apa yang terjadi kepada kakaknya. Nina kemudian menceritakan dengan terbata-bata jika tadi saat ia dan sang kakak sedang asik menonton televisi, pintu rumah diketuk-ketuk. Kebetulan yang membuka pintu saat itu adalah sang kakak. Saat itu Nina mengaku mendengar suara perempuan yang meminta tolong diambilkan minum dan meminta makanan. Tapi ia tidak melihat siapa tamu di luar yang datang. Tapi begitu Nina mengintip, ternyata yang meminta makan tadi adalah sesosok perempuan memakai kebaya berwarna merah. Namun kebaya tersebut terlihat robek compang-camping, dan yang lebih menakutkan, ternyata kepala wanita itu buntung. Anehnya, sang kakak malah tidak takut dengan pemandangan yang mengerikan di hadapannya. Ia justru memberikan segelas air dan piring itu sampai pada akhirnya gelas dan piringnya terjatuh. Dari kejadian itu, antara Pak Jainuddin dan istrinya terlibat cekcok mulut. Bu Kusnirah menyalahkan suaminya yang terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan pindah ke kota Binjai. Sedangkan Pak Jainuddin merasa jika istrinya terlalu memojokkannya.
Keesokan hari, Pak Jainuddin meminta izin untuk kasbon dari perusahaannya. Tapi sayangnya, permintaan Pak Jainuddin ditolak oleh bagian keuangan karena nominal yang diajukan terlalu besar. Rencananya, uang tersebut mau ia pergunakan untuk menyewa rumah. Maaf, Pak Jainuddin, nominal yang Bapak ajukan belum dapat di-ACC oleh atasan. Tolak Rika, staf kantor yang bekerja di bagian keuangan. Sedangkan di rumah, Bu Kusnirah mengisi waktu senggangnya dengan mengaji setelah mengajari kedua anaknya membaca Iqra. Ketika Bu Kusnirah ini sedang melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran, terdengar suara teriakan pria dan juga suara tangis perempuan. Ibu Kusnirah menghentikan sebentar aktivitasnya itu dan bergegas mencari sumber suara. Tapi ia tidak menemukan siapa-siapa yang ada di sekitar rumahnya. Ia pun melihat kedua anaknya sedang tidur siang. Setelah dirasa semua aman-aman saja, Bu Kusnirah kemudian kembali membaca kitab suci Al-Quran. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu dilanjutkan dengan suara gedoran terdengar dari luar rumah. Bu Kusnirah kembali bangkit untuk segera membukakan pintu. Bu Kusnirah terkejut manakala ia melihat suaminya sudah pulang dari kantor. Padahal masih sekitar jam 2 siang. Seperti biasa, Bu Kusnirah langsung menyambut suaminya itu dan menyiapkan segelas air. "Ayah, kok tidak bawa mobil? Ayah pulang sama siapa? Kok tumben pulang cepat?" tanya Bu Kusnirah heran. "Kamu jangan sekali-sekali membaca itu di sini, atau nanti akan mendapat celaka. Buang itu, buang sekarang," jawab Pak Jainuddin sambil membentak-bentak dengan mata yang merah. Bu Kusnirah tidak mengerti apa maksud dari suaminya itu. Ia kemudian menanyakan kembali, "Membaca apa sih ya? Ibu sedang mengaji. Masa ibu harus buang kitab suci itu? Ayah ini kenapa sih datang-datang berperangai tidak jelas?" jawab Bu Kusnirah. Tanpa menjawab pertanyaan Bu Kusnirah, tiba-tiba suaminya itu naik ke lantai 2. Dalam kebingungan, Bu Kusnirah telinga kanannya tiba-tiba berdengung keras dan ia mendengar suara pria yang berkata, "Dia bukan suamimu." Seketika, peluh mulai bercucuran dari kening Bu Kusnirah dan jantungnya benar-benar berdetak kencang. Bu Kusnirah berjalan, mengendap-endap ke lantai 2 memastikan suara yang ia dengar barusan, jika itu bukanlah suaminya. Ia terperanjat, manakala nyatanya di lantai 2 tidak ada siapapun di sana. Sepulang suaminya Pak Jainuddin yang asli, Bu Kusnirah langsung memeluk erat suaminya itu. Bu Kusnirah menceritakan bagaimana perasaannya saat tadi siang ia menjumpai sosok yang menyerupai Pak Jainuddin. Mendengar hal tersebut, Pak Jainuddin menitikkan air mata. Ia merasa sangat amat bersalah telah membawa keluarga kecilnya ke sebuah rumah angker. Ia pun menjelaskan jika saat di kantor tadi ia sudah mencoba mengajukan pinjaman tapi tidak disetujui. Mau tidak mau, ia sekeluarga harus menempati rumah dinas tersebut sampai Pak Jainuddin gajian. Waktu bergulir begitu cepat, sampai tiba saat malam hari Ibu Kusnirah yang terbangun karena ingin buang hajat. Tiba-tiba langkah kakinya terhenti di ruang keluarga. Ia agak kaget melihat anaknya Yanti sedang menonton televisi sendirian. Dengan keadaan televisi menyala namun tidak ada tayangan. Oh iya, namanya tahun 96. Saat itu televisi selesai acara sampai jam 11 atau 12. Sisanya warna abu-abu semut. "Nak, kamu ngapain malam-malam begini malah nonton TV? Kan tayangannya sudah habis. Sekarang ayo kembali ke kamar ya, tidur lagi,"
"Matikan TV-nya, Nak," ucap Bu Kusnirah sambil mematikan televisi dan menggandeng tangan anaknya. Saat Bu Kusnirah menggandeng tangan anaknya, rasanya tangan Yanti ini benar-benar dingin. Ia berjalan menuju ke kamar anak, tapi begitu pintu terbuka matanya benar-benar terbelalak saat ia melihat Yanti, anaknya, sedang tertidur pulas bersama Nina, adiknya. Sontak saja Bu Kusnirah melihat sosok yang menyerupai anaknya tersebut, dan kini sosok itu berganti menjadi sesosok tangan manusia tanpa tubuh. Bu Kusnirah lalu menjerit sekuat tenaga. Spontan, kedua anak Bu Kusnirah beserta suaminya langsung terbangun mendengar suara jeritan Bu Kusnirah. "Bu, Ibu, kenapa kok malam-malam malah teriak-teriak di kamar Nina dan Yanti?" tanya kedua anaknya. Bu Kusnirah tidak menjawab pertanyaan anaknya itu. Ia kemudian pergi ke kamarnya sambil menahan tangis. "Sudah, Bu, Ayah mengerti apa yang Ibu takutkan," ucap Pak Jainuddin, mengelus-elus pundak istrinya seperti ia sudah mengetahui apa yang baru terjadi. Pak Jainuddin dan Bu Kusnirah melewati malam itu dengan keadaan terjaga. Mereka bertukar pikiran, langkah apa yang harus dilanjutkan karena kondisi di rumah itu semakin hari semakin mengganggu. "Ayah mau temui orang aneh yang mengaku togar, Bu. Entah mengapa, Ayah punya intuisi kuat untuk menemui orang itu. Ibu ingatkan, togar, si pria aneh yang datang saat hari pertama kita menempati rumah ini?" tanya Pak Jainuddin. "Loh, kenapa mau menemui dia ya? Bukannya dia seperti agak aneh?" tanya kembali Bu Kusnirah. Pak Jainuddin menjelaskan jika ia akan mencari orang yang bernama Togar ini ke perkampungan warga. Barangkali Togar paham apa yang harus mereka lakukan. Karena begitu di hari pertama Togar sudah mewanti-wanti untuk berhati-hati. "Ya sudah, Ayah segera mandi ya. Sekarang sudah pagi menjelang. Ibu mau siapkan makanan juga untuk Ayah dan sarapan Nina dan Yanti," terang Bu Kusnirah. Selepas suaminya pergi ke kantor, Bu Kusnirah melanjutkan aktivitas di rumah seperti pada biasanya. Hingga tiba-tiba terdengar suara jeritan Nina dan tangisannya. Bu Kusnirah yang saat itu sedang menjemur pakaian langsung berlari ke dalam rumah untuk melihat keadaan anaknya. "Ya Allah, Yanti, istighfar Nak, Yanti, lepaskan pisau itu," bentak Bu Kusnirah yang panik, manakala melihat pisau sudah berlumuran darah. Bukannya sadar, Yanti malah mengejar adiknya Nina sambil berkali-kali mencoba untuk menghunuskan pisau dapur di tangannya sambil tertawa-tawa cekikikan. Merasa ada yang tidak beres, Bu Kusnirah berinisiatif langsung menggendong Nina, adiknya yang menangis, keluar dari rumah itu. Perasaan Bu Kusnirah benar-benar sudah kalut. Sepanjang perjalanan ia pun menangis sambil berteriak-teriak mencari pertolongan. Karena anaknya Nina, tangannya terus mengeluarkan darah terkena sabetan pisau kakaknya Yanti. Beruntunglah saat itu tidak lama kemudian datang delman yang sedang lewat. Bu Kusnirah segera membawa anaknya ke puskesmas terdekat, dan Nina segera diberi pertolongan. Ada sedikit rasa lega di hati Bu Kusnirah, tapi di sisi lain, ia masih terus memikirkan Yanti yang masih berada di rumah itu. Bu Kusnirah kemudian teringat akan ucapan suaminya untuk mencari Pak Togar. Melalui bantuan warga sekitar, Bu Kusnirah akhirnya berhasil menemukan kediaman Pak Togar. Secara kebetulan, ternyata Pak Togar ini adalah suami dari Ibu Manulia, si kepala sekolah. Pantas saat Bu Kusnirah mendaftarkan kedua anaknya bersekolah, Ibu Manulia seolah tidak percaya jika Bu Kusnirah tinggal di rumah itu, dan ia menasihati untuk berhati-hati. Dengan bercucuran air mata,
Bu Kusnira meminta supaya Pak Togar membantu anaknya Yanti yang saat ini masih berada di rumah dinas angker. Tidak ada yang bisa diperbuat. Segera tinggalkan rumah itu. Akan ada jiwa yang terenggut jika kalian menempati rumah itu terlalu lama, ucap Togar. Togar kemudian mengambil sebuah jimat dan kembali bersama Bu Kusnira ke rumah dinas. Sedangkan Nina ia titipkan sementara di rumah Pak Togar. Setibanya di sana, Bu Kusnira memanggil-manggil nama anaknya, tapi tidak ada jawaban. Ia dan Pak Togar kemudian berlari menuju ke lantai 2, di mana biasanya Yanti menghabiskan waktunya. Dan benar saja dugaan Bu Kusnira. Ia melihat anaknya sedang duduk di kursi goyang sambil tatapan matanya kosong. Pak Togar segera mengalungkan jimat yang ia bawa di leher Yanti. Dan seketika, Yanti jatuh pingsan. Cepat, pergi dari sini. Bawa barang-barang kalian dari sini dan jangan pernah kembali lagi, ucap Pak Togar memberikan instruksi. Dengan tergesa-gesa, Bu Kusnira membawa pakaian seadanya dari rumah dinas itu dan lalu beranjak pergi. Di rumah Pak Togar, perlahan Yanti mulai siuman. Yanti tidak hentinya menangis. Ia menceritakan jika ia diajak ke dimensi lain saat ia berada di lantai 2 di hari pertama. Ia mengaku tubuhnya dikuasai oleh sesuatu sehingga Yanti terkadang hilang kesadaran. Mendengar pengakuan Yanti, Pak Togar hanya manggut-manggut saja. Ia percaya pengakuan anak berusia 10 tahun itu tidak dilebih-lebihkan. Lalu, tidak lama, Pak Togar pun memberitahukan asal-muasalnya rumah tersebut kepada Bu Kusnira. Kakek Pak Togar sewaktu muda bekerja sebagai pesuruh di rumah keluarga Van Hak. Menurut sang kakek, keluarga Van Hak tidak seperti kompeni Belanda lainnya yang suka memeras keringat ataupun bertindak semena-mena. Sang kakek diberi upah sepadan dan juga keluarga Van Hak ini terkenal di wilayah sekitar sebagai orang Belanda yang baik, tidak segan menolong para pribumi. Tetapi semua berubah ketika pada tahun 1942 Jepang datang untuk menginvasi daerah Binjai. Keluarga Van Hak yang terdiri dari 3 orang, kepala keluarga, istrinya, dan sang anak laki-laki, diminta untuk segera meninggalkan rumah itu sebab akan dipakai oleh tentara Nippon atau Jepang sebagai pos penjagaan. Karena tidak menemukan kesepakatan, 3 orang tentara Jepang itu kemudian pergi kembali meninggalkan rumah tersebut. Belum selesai permasalahan antara tentara Jepang dan keluarga Van Hak, malangnya, tepat di sore hari, bala tentara Jepang kembali mendatangi rumah keluarga Van Hak. Tanpa banyak berkata-kata, para tentara itu langsung menembaki. Seluruh keluarga Van Hak dan jenazahnya dibuang ke dalam sumur. Kakek Togar yang bisa kabur dari rumah itu segera memberitahu para warga sekitar akan kekejaman para tentara Nippon. Mendengar pengakuan dari kakek Togar, warga pun terpancing emosinya untuk membalas dendam kepada para tentara Jepang. Namun, karena mereka yang tidak dibekali dengan persenjataan mumpuni, dengan mudah warga yang mencoba untuk memberontak langsung dilumpuhkan oleh para tentara Jepang dan jenazahnya ikut dibuang ke dalam sumur. Tidak sampai di situ saja, rumah itu bahkan dijadikan tempat pelampiasan nafsu bejat tentara Jepang. Beberapa warga perempuan diangkut dan disekap di sana dijadikan budak. Mereka disiksa dan tidak diberi makan sampai akhirnya meninggal karena malnutrisi. Setiap hari pasti ada saja jerit tangis dan minta tolong dari rumah tersebut. Dan kemudian tidak lama suara itu hilang. Para warga tidak bisa berbuat banyak.
mereka pasrah akan keadaan tertekan para penjajah itu. Seringkali warga mencoba melakukan perlawanan, namun yang ada mereka tertangkap dan disiksa sebelum nyawanya dihabisi. Bahkan sampai ada yang dimutilasi dan dikuliti hidup-hidup sebelum akhirnya mati karena kehabisan darah. Setelah Jepang terpukul mundur menjelang masa kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tentara Jepang memutuskan untuk harakiri atau bunuh diri, dan sisanya berhasil dieksekusi oleh warga sekitar yang sudah menyimpan dendam membara. Lalu, bagaimana dengan mayatnya? Sudah pasti dibuang ke dalam sumur. Belum berakhir pertumpahan darah yang terjadi di rumah jagal manusia itu, waktu pun berganti saat kemelut politik terjadi antara Partai Komunis dan juga warga penduduk yang kontra terhadap pemahaman PKI. Mereka yang tidak sepaham kemudian diculik, dianiaya, dibunuh di rumah tersebut, dan akhirnya jenazahnya ikut dibuang ke dalam sumur yang ada di rumah dinas itu. Pada tahun 1960-an, akhirnya rumah itu benar-benar dibiarkan kosong. Kakek Togar kemudian berinisiatif untuk merawat, memugar, dan mengurus kembali kepemilikan surat-surat rumah peninggalan sang majikannya dulu. Namun entah mengapa, gangguan misterius terus dialami oleh sang kakek, sampai kakeknya Pak Togar ini agak mengalami sakit jiwa karena tidak tahan diganggu oleh hal-hal yang di luar nalar. Sepeninggal almarhum kakeknya, rumah itu sempat dihuni oleh ayah, ibu, Pak Togar, dan ketiga adiknya. Tapi belum ada setahun menempati rumah itu, rumah tersebut sudah memakan korban jiwa, yaitu adik bungsu Pak Togar yang ditemukan meninggal gantung diri di lantai 2. Sebelum ia ditemukan gantung diri, adik bungsu Pak Togar mengaku sering didatangi makhluk menyeramkan, dan tidak terhitung pula beberapa kali ia melihat sesosok semacam kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sejenisnya ada di rumah tersebut, serta belum lagi suara-suara yang mengganggu. Setelah cukup lama dibiarkan kosong untuk kesekian kalinya, akhirnya rumah itu dijual kepada PT Pancasakti, di mana tempat Pak Jainuddin bekerja dengan harga yang sangat amat murah. PT Pancasakti memugar rumah itu kembali dan membuang kursi goyang yang tersisa di rumah itu. Tapi anehnya, kursi goyang tersebut selalu kembali dan kembali lagi ke lantai 2. Menurut penuturan Pak Togar, saat rumah dinas angker itu ditempati oleh karyawan dari PT Pancasakti, mereka mengeluhkan kejadian mati lampu di setiap pukul 6 sore. Manakala waktu itu adalah waktu para tentara Jepang menghabisi nyawa keluarga Van Hak dengan keji. Belum lagi penampakan perempuan berkebaya merah, compang-camping, yang berjalan sambil membawa-bawa kepalanya, serta melihat banyak sosok penampakan yang hanya terlihat bagian tangannya saja ataupun hanya setengah badan, sedang berjalan-jalan di dalam rumah. Mendengar pengakuan Pak Togar, seketika bulu kuduk Bukus Nira berdiri. Ia tidak membayangkan bagaimana jika Bukus Nira dan keluarga berada lama di dalam rumah jagal manusia itu. Bukus Nira lalu meminjam telepon dari kantor sekolah tempat Ibu Manulia bekerja. Ia segera menelpon suaminya agar cepat pulang karena Bukus Nira sudah menunggu kehadirannya di rumah Pak Togar. Akhir cerita, keluarga Bukus Nira ini tinggal sementara di rumah warga yang disewakan. Dan oleh sebab peristiwa mengerikan terbawa ke dimensi lain, Yanti, anak sulung Bukus Nira, serta Pak Jainuddin tidak sengaja mata batinnya terbuka, sehingga mau tidak mau ia bisa melihat makhluk-makhluk halus, bahkan bisa berkomunikasi dengan mereka sampai dengan hari ini. Keluarga Pak Jainuddin sendiri
tinggal di kota Binjai sampai dengan Nina anak bungsunya duduk di bangku SMA kelas 1. Pak Jainuddin kembali ke kampung halamannya yang berada di Sumedang bersama dengan istri dan anak bungsunya Nina. Sedangkan sang kakak Yanti memilih untuk tetap tinggal di Binjai dan menikah dengan orang asli sana. Semangat, semangat, semangat buat teman-teman semua yang baru saja mengalami kegagalan, baik dalam pekerjaan, asmara, maupun kehidupan. Percayalah, kalian bisa, dan itu sudah setengah jalan keberhasilan. Teman-teman semua, subscriber setia channel spesial horor. Kali ini untuk menambah semangat, satu lagi cerita horor akan Mimin sajikan buat kalian. Berjudul Jalan di Lintas Sumatera dari akun Twitter @bristory yang berkisah tentang perjalanan horor suami istri naik mobil tengah malam menuju rumah orang tuanya di Lampung. Penasaran? Langsung saja. Selamat menyimak dan salam horor. Rizka dan Andri adalah pasangan suami istri. Pada tahun 2014 ketika peristiwa ini terjadi, mereka masih berstatus pengantin baru. Beberapa bulan sebelumnya baru saja melangsungkan pernikahan. Pasangan yang cukup bahagia menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan muda pada umumnya. Mereka tinggal dan bekerja di Jakarta. Orang tua Andri tinggal di Lampung, sedangkan Rizka orang tuanya tinggal di Jogja. Di sekitaran tahun 2014, mereka melakukan perjalanan ke rumah orang tua Andri di kota Bandar Lampung. Ayah Andri mendapatkan serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit, membuat mereka harus berangkat hari itu juga. Pokoknya paling lambat jam 8 kita jalan ya, kamu jangan pulang malam-malam. Begitu kata Rizka di ujung sambungan telepon. Iya sayang, ini aku sudah di jalan, jawab Andri menenangkan istrinya. Rizka punya alasan untuk bawel. Ada ketakutan dalam dirinya ketika harus melakukan perjalanan tengah malam menuju rumah mertuanya. Jalan menuju kota Bandar Lampung yang termasuk dalam jalur lintas Sumatera masih tergolong sepi dan menyeramkan. Kalau tidak terpaksa, dia tidak akan mau jalan malam. Lebih baik berangkat pagi harinya. Tapi ini darurat. Malam itu juga mereka harus berangkat. Jam 6 kurang, Rizka sudah berada di rumah, memaksa pulang cepat dari kantornya. Dengan gelisah, dia menunggu Andri di ruang tamu. Beberapa kali mendekat ke jendela ketika mendengar suara mesin kendaraan. Walau ternyata akhirnya kecewa karena bukan suaminya. Sampai akhirnya sekitar jam 7 lewat, Andri tiba di rumah. Alangkah lega hati Rizka. Aku mandi dulu, habis Isya kita jalan ya sayang. Begitu kata Andri dengan senyumnya menenangkan Rizka ketika dia sudah masuk ke rumah. Singkatnya, selepas waktu Isya, mereka akhirnya benar-benar berangkat menuju Bandar Lampung di Pulau Sumatera. Mobil yang mereka tumpangi lantas menyusuri jalan tol panjang menuju pelabuhan Merak di ujung barat Pulau Jawa. Dari Merak, mereka lanjut menyeberang Selat Sunda menggunakan kapal feri. Setelah kira-kira 2 jam,
Terombang-ambing di tengah lautan sekitar jam 12, kapal laut yang mereka tumpangi bersandar juga di pelabuhan Bakauheni dengan selamat. Disinilah bagian perjalanan yang sungguh sangat riskan. Di samping banyak bis malam lintas Sumatera yang biasanya ngebut tidak kira-kira, suasana jalan antara Bakauheni, Bandar Lampung masih tergolong sepi dan menyeramkan. Tenang, aku kan sudah ratusan kali melintas di jalan ini. Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Kalau mau, kamu tidur saja sih di sana, di belakang. Andre berusaha menenangkan istrinya yang mulai kelihatan sangat khawatir. Pokoknya Mas hati-hati ya, tidak boleh ngantuk. Pelan-pelan saja Mas, begitu kata Rizka. Karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan di kantor, sebenarnya saat itu mereka sudah merasa lelah dan mengantuk. Apalagi Rizka, karena paling lambat biasanya jam 10 dia sudah terlelap di alam mimpi. Begitu juga dengan Andre. Sebenarnya sudah lelah dan mengantuk, tapi dia harus terus mengemudi kira-kira 2-3 jam lagi untuk sampai ke tujuan. Aku mampir ke Indomaret dulu sebentar ya, mau beli kopi dan rokok. Begitu ucap Andre kepada istrinya ketika kendaraan yang mereka tumpangi baru saja melewati pintu gerbang pelabuhan Bakauheni. Pintu gerbang pelabuhan inilah yang bisa dikatakan sebagai tanda kalau mereka sudah masuk ke salah satu bagian dari jalan di lintas Sumatera. Jalur yang punya banyak kisah dan cerita seramnya. Tidak jauh dari gerbang pelabuhan, di jalanan yang konturnya menanjak, Andre memarkirkan mobil di depan Indomaret di sebelah kiri jalan. Sementara Rizka duduk bersandar di kursi depan, sudah dalam posisi tidur karena kantuk yang mulai tidak tertahankan. Sebentar ya sayang, kamu tunggu sini saja, kunci aku tinggal, begitu kata Andre. Iya mas, jawab Rizka pendek. Tidak lama, setelah selesai, Andre kembali dan masuk ke dalam mobil, lalu mendapatkan kalau Rizka tidak ada di tempat duduknya, yang ternyata sudah pindah ke kursi belakang. Aku tidur di belakang ya mas, kamu hati-hati, jangan ngebut, jangan ngantuk, begitu kata Rizka. Iya, kamu tidurlah di belakang, 2 jam lagi kita sampai. Jadi begitu. Di sisa perjalanan, Rizka tidur di belakang, meninggalkan Andre mengemudi sendirian membelah gelap dan pekatnya malam. Jalanan sudah sangat sepi. Andre hanya melihat 1 atau 2 bis malam dan sesekali kendaraan pribadi yang datang dari arah berlawanan. Lampu penerangan jalan masih sangat jarang, nyaris tidak ada malahan. Hanya ada di beberapa persimpangan besar saja, selebihnya gelap. Dan juga wilayah yang letaknya kira-kira 30 menit selepas pelabuhan Bakauheni sungguh merupakan wilayah yang cukup menyeramkan. Jalanannya meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri membelah gunung dan perbukitan. Kemudian kondisi jalan yang cukup bagus membuat pengemudi cenderung untuk menginjak pedal gas dalam-dalam. Enak untuk ngebut. Makanya sering terjadi kecelakaan di wilayah ini. Memang, kalau siang hari kita akan disuguhi pemandangan yang indah. Tapi akan beda kalau malam tiba, situasi dan pemandangannya cukup menyeramkan. Sama juga dengan Andre pada malam itu. Sebenarnya, dia merasa kalau nyalinya sedikit bergetar ketika melintas jalanan ini yang pada waktu itu sudah sekitar jam 12:30 malam. Terus memaksa mata untuk fokus melihat ke depan, berkonsentrasi mengemudikan kendaraan membelah hutan dan gunung di daerah Lampung Selatan. Beberapa saat kemudian gerimis hujan tiba-tiba turun
semakin menambah syahdu suasana. Beberapa kali, Andre mengusap wajah dengan tangan. Itu salah satu cara dia untuk mengusir kantuk. Air hujan benar-benar membuat jarak pandang semakin pendek. Hal inilah yang membuat Andre terpaksa mengemudikan kendaraan jadi tidak terlalu cepat. Sampai akhirnya, ketika sudah hampir jam 1 tengah malam, mereka sampai di batas kota Kali Anda. Menurut Andre, kalau sudah sampai kota ini, berarti berakhir jalan yang keadaannya cukup menyeramkan tadi. Selebihnya, kondisi jalan jarang ada yang meliuk-liuk dan tikungan tajam, namun memang tetap saja sepi karena sudah tengah malam. Mas, aku pingin pipis. Kalau ada pom bensin, berhenti dulu ya. Sudah tidak tahan ini. Suara Rizka mengagetkan Andre membuyarkan lamunannya. Iya sayang, nanti aku mampir kalau ada pom bensin. Cukup lega. Andre mendengar permintaan dari istrinya karena sebenarnya dia juga ingin beristirahat sejenak. Tidak lama kemudian, beberapa belas menit dari Kali Anda, di kejauhan Andre melihat lampu menyala dengan gambar khas lambang Pertamina bertanda kalau itu adalah pom bensin. Kemudian Andre bersiap-siap untuk menepi dan memasukinya. Benar dugaannya, itu adalah pom bensin yang cukup luas dan bersih. Pom ini juga sudah sangat sepi, hanya beberapa kendaraan kecil saja yang terlihat mengisi bahan bakar. Di dalam, Andre mengarahkan kendaraan ke tempat paling pojok, dekat dengan pintu keluar tempat di mana toilet berada. Tempat di mana toilet berada ini keadaannya sangat gelap. Ditambah hujan yang terus saja turun membuatnya semakin gelap gulita. Sayang, bangun. Sudah di pom bensin ini, ucap Andre membangunkan sang istri. Di sebelah mana toiletnya, Mas? Sambil mengucek-ucek mata Rizka melihat sekeliling. Itu pintunya, dekat kan? Jawab Andre sambil menunjuk ke toilet yang letaknya ada di belakang kendaraan mereka. Perlu aku antar tidak? Tanya Andre. Tidak perlu mas, kamu tunggu di mobil saja. Begitu jawab Rizka. Kemudian ia keluar dari mobil dan berlari menembus hujan menuju toilet. Sementara Andre tetap menunggu di dalam mobil. Andre tahu kebiasaan istrinya. Walaupun hanya buang air kecil, biasanya Rizka cukup lama melakukannya. Karena itulah, ketika sudah 5 menit Rizka belum selesai dan kembali juga merasa kantuk, tiba-tiba datang menyerang Andre. Hingga akhirnya tidak tahan lagi, lalu dia ketiduran. Brak! Suara bantingan pintu belakang mobilnya yang tertutup mengagetkan Andre. Dia langsung bangun dari tidurnya. Sudah selesai sayang. Maaf, aku ketiduran. Begitu ucap Andre. Iya, jawab Rizka pendek. Sebelum menjalankan mobilnya, sekilas Andre melirik ke kursi belakang. Dia melihat istrinya sudah dalam posisi seperti semula, merebahkan badan dalam posisi tidur. Hujan masih terus saja turun. Ketika Andre mulai menjalankan mobil, melanjutkan perjalanan meninggalkan pom bensin. Sudah jam 1 malam, 1 jam lagi sampai ini. Begitu ucap Andre dalam hati. Keadaan sangat sepi. Sengaja Andre tidak memutar musik sama sekali. Dia tidak mau tidur istrinya jadi terganggu. Senyapnya sangat dalam. Hanya suara rintik hujan dan deru mesin mobil yang terdengar. Di saat inilah Andre mulai merasakan ada sedikit keanehan. Ada yang aneh. Indra penciuman Andre menangkap wangi yang sungguh beda. Ada wangi aneh yang tercium dan dia sangat yakin kalau itu bukan parfum yang biasa dipakai oleh Rizka. Sebenarnya Andre sangat penasaran.
ingin sekali menanyakan hal ini kepada Rizka, tapi dia mengurungkan niatnya. Tidak mau mengganggu istrinya yang masih kelihatan tertidur sangat lelap di kursi belakang. Beberapa kali juga dia melirik kaca spion untuk mengetahui situasi di belakang. Masih belum kelihatan kalau Rizka sudah bangun dari tidurnya. Ah, mungkin ini wangi sabun baru yang dipakai Rizka di toilet tadi untuk bebersih. Begitu pikir Andre kemudian. Menenangkan hatinya, mencoba menutupi perasaan yang sebenarnya mulai merasa tidak enak. Wangi ini semakin menyengat, semakin mengganggu, semakin membuat penasaran. Perasaan Andre semakin tidak enak. Ini benar ada yang aneh. Dia yakin itu. Hal inilah yang akhirnya membuatnya berniat untuk membangunkan Rizka saja, tidak peduli walau Rizka akan ngambek nantinya. Andre mulai cemas. Wangi aneh ini sudah sangat mengganggu. Semakin bulat tekadnya untuk membangunkan Rizka. Tapi sebelum Andre membangunkan sang istri, tiba-tiba ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Tiba-tiba ponsel Andre berbunyi. Di layarnya muncul nomor tidak dikenal. Siapa telepon malam-malam? Mana nomornya tidak dikenal pula, sungut Andre dalam hati sambil memperhatikan ponsel yang ada di genggaman. Tapi karena penasaran dan takut kalau ada telepon darurat dari keluarga, akhirnya Andre menjawab panggilan itu. "Halo, Assalamualaikum," ucap Andre. "Waalaikumsalam. Mas di mana? Kok pergi meninggalkan aku sih? Tega banget. Mas di mana, Mas? Aku pinjam HP Mas di pom bensin ini." Suara yang sudah sangat Andre kenal terdengar di ujung telepon. Iya, itu suara Rizka. "Sayang, kamu bukannya ini kamu di mana?" Suara Andre gemetar menjawab banyak pertanyaan Rizka. "Ya aku di pom bensin lah. Di mana lagi? Aku keluar toilet kamu tidak ada." "Mas di mana sih?" ucap Rizka mulai agak ketus. Jantung Andre berdegup kencang. Bulu kuduk berdiri semua. Lalu siapa yang sedang berada di kursi belakang sejak tadi? Sementara Rizka masih terus saja nyerocos dengan omelannya di ujung telepon. Perlahan Andre mulai melirik kaca spion, mencoba melihat ke kursi belakang. Pantulan cahaya luar bersumber dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Itu sudah lebih dari cukup bagi Andre untuk dapat melihat semuanya. Melihat ke kursi belakang, sosok perempuan yang sejak tadi dia kira adalah istrinya ternyata sudah bangun dari posisi tidurnya. Dia terlihat duduk tegak tanpa bersandar. Andre tidak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas karena sedikit tertutup oleh rambut panjangnya. Tapi sekilas juga Andre melihat kalau perempuan itu memang benar bukan Rizka istrinya. Wajah sosok ini terlihat pucat dengan mimik wajah yang kosong tanpa ekspresi. Sungguh sangat menyeramkan. Dengan nyali dan keberanian yang sudah sampai di titik paling rendah, Andre memperlambat laju kendaraan, berniat untuk menepi. Akhirnya, mobil berhenti di tempat yang sangat sepi, kanan kiri hanya ada pepohonan yang rapat dan rindang. Setelah mobil sudah benar-benar berhenti, Andre langsung membuka pintu dan lari keluar menjauh. Ketika sudah berada sekitar 5 meter dari mobil, Andre berhenti dan berbalik untuk memperhatikan mobilnya. Karena dia mendengar ada suara pintu yang terbuka. Dari tempatnya berdiri, Andre dapat melihat dengan jelas kalau sosok perempuan berambut panjang mengenakan pakaian berwarna gelap itu keluar
dari mobilnya, keluar dari pintu belakang. Lalu dia berjalan menjauhi mobil, melangkah menuju pepohonan yang ada di pinggir jalan. Oh, bukan. Ternyata perempuan itu bukan melangkah berjalan, tetapi terlihat seperti bergerak melayang. Terus melayang masuk ke pepohonan rindang dan gelap, sampai akhirnya benar-benar hilang ditelan gulita. Andre nyaris pingsan melihat itu semua. "Kamu tunggu di situ saja ya sayang. Sebentar lagi aku sampai di sana," ucap Andre dengan suara bergetar kepada Rizka yang masih setia menunggu di ujung telepon karena masih syok dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Andre baru berani masuk ke dalam mobil setelah dia sudah benar-benar tenang, lalu membawa mobilnya kembali ke pom bensin di mana Rizka masih menunggunya. Begitulah satu peristiwa yang tidak akan pernah dia lupakan di jalanan lintas Sumatera.